Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah tentang Masjid Azizi yang terletak di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masjid Azizi yang secara resmi bernama Masjid Sultan Abdul Aziz atau lebih dikenal dengan Masjid Kesultanan Langkat adalah sebuah masjid bersejarah peninggalan Kesultanan Langkat yang berada di Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini awalnya dibangun pada tahun 1889 atas perintah Sultan Abdul Aziz, penguasa Kesultanan Langkat pada akhir abad ke-19. Masjid Azizi berkaitan dekat dengan Kesultanan Langkat, kerajaan Melayu bercorak Islam di pesisir timur Pulau Sumatera. Sebelum menjadi kerajaan besar, Kesultanan Langkat berawal dari pelarian kerajaan yang kalah perang. Kisahnya dimulai oleh Dewa Sahdan, petinggi dari Kerajaan Aru yang 2 kali dihancurkan oleh Kerajaan Aceh. Setelah kehancuran Kerajaan Aru yang kedua kalinya, pada tahun 1612, Dewa Sahdan melarikan diri ke kota Rantang di hamparan Perak. Disitulah ia kemudian mendirikan kerajaan baru yang kelak menjadi Kesultanan Langkat. Nama Langkat diambil dari pohon yang buahnya seperti langsat, namun buahnya berukuran lebih besar. Pohon itu dulunya banyak ditemukan di wilayah hamparan Perak. Ketika Dewa Sahdan wafat, kekuasaan berpindah tangan ke putranya yaitu Dewa Sakdi. Dewa Sakdi memimpin dari tahun 1580 sampai 1612. Beliau meninggal akibat serangan Kerajaan Aceh. Tonggak kepemimpinan kerajaan diteruskan oleh putranya yaitu Raja Kahar dari tahun 1612 sampai 1673. Raja Kahar inilah Raja Kesultanan Langkat yang pertama kali menata sistem pemerintahan selayaknya sebuah kerajaan, walaupun wilayahnya belum begitu luas dan pusatnya belum menetap. Kerajaan baru menetap dan berpusat di Tanjung Pura ketika dipimpin oleh Sultan Musa. Kejelasan pusat kerajaan kemudian berdampak positif. Wilayah kekuasaan Kesultanan Langkat pun kian meluas, dari wilayah Aceh Tamiang hingga Binjai dan Bahorok. Masjid yang mulai dibangun pada tahun 1899 itu didirikan atas usul Syekh Abdul Wahab Rokan, yaitu ayah dari Sultan Abdul Aziz, dan baru selesai ketika Sultan Abdul Aziz memimpin di tahun 1902. Masjid berwarna kuning dan hijau itu diberi nama Azizi, mirip dengan nama pendirinya, yaitu Sultan Abdul Aziz. Kemakmuran Kesultanan Langkat tercermin dari megahnya Masjid Azizi. Masjid semegah itu, biaya pembangunannya ditanggung seluruhnya oleh Sultan Aziz. Beliau bahkan menolak bantuan dan sumbangan dari kerajaan-kerajaan lain karena pembangunan masjid itu adalah amanah dari almarhum ayahanda. Diarsiteki bangsawan Jerman yang bernama Gede Lenggries, masjid itu dibangun dengan campur tangan warga lokal dan orang-orang Tionghoa. Pembangunan Masjid Azizi tampaknya bersamaan dengan masa kejayaan Kesultanan Langkat. Selain kaya akan sumber daya alam, letak kerajaan Langkat yang strategis sangat menunjang perekonomian kerajaan. Salah satu kisah tentang kejayaan Kesultanan Langkat tercatat di tahun 1883 ketika menerima royalti besar dari produksi massal minyak bumi pertama oleh Royal Dutch. Beberapa sungai di wilayah kekuasaan Langkat mempunyai peran penting sebagai penghubung kerajaan Langkat dengan kerajaan lain di luar negeri jiran. Interaksi Kesultanan Langkat dengan Kesultanan Kedah dan Kelantan terjadi di sana. Sungai-sungai itu dulunya bertonase besar, dapat dilalui oleh kapal-kapal bermuatan yang cukup besar pula. Sumber daya minyak bumi dari Pangkalan Brandan dikirimkan melalui sungai tersebut.
Material-material pembangunan masjid yang didatangkan dari Penang dan Singapura didatangkan lewat jalur tersebut. Tak melulu urusan dagang, sungai itulah jalan yang mempertemukan Sultan Abdul Aziz dengan istri-istrinya. Sultan Azizi memperistri 3 orang dari negeri yang berbeda, yaitu Delhi, Kedah, dan Selangor. Arsitektur Masjid Azizi sangat berbeda dengan masjid-masjid di Indonesia pada umumnya. Kubahnya ada belasan, terbuat dari tembaga yang berwarna hitam. Bangunan cagar budaya nasional itu memiliki 22 kubah yang beragam tipenya. 1 kubah induk, 3 kubah teras, 4 kubah sudut, 14 kubah piramidal berukuran kecil. Arsitekturnya diperkaya pilar-pilar tinggi dengan pelengkung di atasnya seperti masjid-masjid di Timur Tengah. Walaupun terkesan seperti masjid dari belahan bumi lain, nuansa Melayu masih sangat kental di Masjid Azizi, bermodel Timur Tengah dengan sentuhan Melayu. Selain catnya yang berwarna kuning dan hijau, beberapa sisi bangunan masjid dihiasi ornamen khas Melayu. Pintu masuknya pun bermodel Melayu, 2 daun pintu persegi panjang. Keindahan Masjid Azizi menjadi inspirasi Sultan Kedah ketika membangun Masjid Zahir di Alor Setar, Kedah, Malaysia. Sisi unik lain masjid berkapasitas 2.000 orang itu ada pada menara setinggi 35 meter yang memiliki 120 anak tangga. Menaranya tidak berangkat tahun yang sama dengan bangunan masjid. Dibangun pada tahun 1927 sebagai hadiah dan permintaan maaf pihak Delhi kepada Sultan Aziz karena tidak menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-25 masa kekuasaan Sultan Abdul Aziz di Langkat. Delhi adalah perusahaan milik Belanda. Mereka tidak mau mengakhiri kerjasama dengan Sultan Azizi. Masjid yang berada di jalur lintas timur yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Aceh itu ternyata menyimpan cerita kelam. Ketika berkobarnya revolusi sosial di Langkat pada tahun 1946, Masjid Azizi sempat digunakan sebagai tempat mengungsikan jenazah. Banyak dari jenazah itu yang pada akhirnya dimakamkan di dalam kompleks seluas 18.000 meter persegi tersebut. Sedianya makam di kompleks masjid hanya diperuntukkan bagi sultan dan kerabat-kerabatnya. Salah satu tokoh besar yang dimakamkan di sana adalah Tengku Amir Hamzah, pujangga bangsawan Kesultanan Langkat. Pahlawan nasional itu termasuk salah satu dari korban yang dikuburkan secara massal oleh simpatisan revolusi sosial. Tengku Amir Hamzah atau yang bernama lengkap Tengku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra atau lebih dikenal hanya dengan nama pena Amir Hamzah. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia, angkatan pujangga baru dan pahlawan nasional Indonesia. Lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat di Sumatera Utara, ia dididik di Sumatera dan di Jawa. Saat berguru di SMA di Surakarta, sekitar tahun 1930, Amir muda terlibat dengan gerakan nasionalis dan jatuh cinta dengan seorang teman sekolahnya. Bahkan, setelah Amir melanjutkan studinya di sekolah hukum di Batavia atau yang sekarang kita kenal dengan Jakarta, keduanya tetap dekat, hanya berpisah pada tahun 1937 ketika Amir dipanggil kembali ke Sumatera untuk menikahi putri sultan dan mengambil tanggung jawab di lingkungan keraton. Meskipun tidak bahagia dengan pernikahannya, dia memenuhi tugas kekeratonannya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, ia menjabat sebagai wakil pemerintah di Langkat. Namun siapa sangka, pada tahun pertama negara Indonesia yang baru lahir, ia meninggal dalam peristiwa konflik sosial berdarah di Sumatera yang disulut oleh faksi dari Partai Komunis Indonesia dan dimakamkan di sebuah kuburan massal. Amir mulai menulis puisi saat masih remaja. Meskipun karya-karyanya tidak bertanggal, yang paling awal diperkirakan telah ditulis ketika ia pertama kali melakukan perjalanan ke Jawa. Menggambarkan pengaruh dari budaya Melayu aslinya, Islam, kekristenan, dan sastra timur, Amir menulis 50 puisi, 18 buah puisi prosa, dan berbagai karya lainnya termasuk beberapa terjemahan. Pada tahun 1932, ia turut mendirikan majalah sastra Pujangga Baru.
Setelah kembali ke Sumatera, ia berhenti menulis. Sebagian besar puisi-puisinya diterbitkan dalam 2 koleksi, yaitu Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu. Awalnya dalam Pujangga Baru, kemudian sebagai buku yang diterbitkan. Puisi-puisi Amir syarat dengan tema cinta dan agama, dan puisinya sering mencerminkan konflik batin yang mendalam. Diksi pilihannya yang menggunakan kata-kata bahasa Melayu dan bahasa Jawa, serta memperluas struktur tradisional, dipengaruhi oleh kebutuhan untuk ritme dan metrum, serta simbolisme yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu. Karya-karya awalnya berhubungan dengan rasa rindu dan cinta, baik erotis dan ideal, sedangkan karya-karyanya selanjutnya mempunyai makna yang lebih religius. Dari 2 koleksinya, Nyanyi Sunyi umumnya dianggap lebih maju. Untuk puisi-puisinya, Amir telah disebut sebagai raja penyair zaman Pujangga Baru dan satu-satunya penyair Indonesia berkelas internasional dari era pra-revolusi nasional Indonesia. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang sejarah dari Masjid Az-Zizi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.